Anak yang menderita yang menjadi raksasa teknologi dunia. Larry Ellison. Beberapa orang lahir dari kasih sayang, yang lain lahir dari penolakan. Tapi itu bukan akhir cerita, karena luka bisa berubah jadi kekuatan. New York City tahun 1994, Lawrence Joseph Ellison lahir dari seorang ibu muda berusia 19 tahun yang tak siap membesarkannya. Saat usianya belum genap 1 tahun, ia jatuh sakit, pneumonia parah. Ibunya dengan berat hati menitipkan Larry ke bibinya di Chicago. Dan di sanalah semuanya dimulai. Larry dibesarkan oleh pasangan imigran Yahudi dari Rusia. Ayah angkatnya, Louis Ellison, adalah seorang pekerja keras, tapi dingin, kasar, dan kerap meremehkannya. Larry tumbuh tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Sering dimarahi, dicaci sebagai anak pemalas, dan tidak pernah cukup baik. Ayah angkatnya percaya Larry tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Kamu tidak akan bisa sukses. Kamu tidak punya kedisiplinan, kata sang ayah. Tapi Larry menyimpan dendam yang akan menjadi bahan bakar hidupnya. Larry bukan murid ideal. Ia masuk University of Illinois, lalu keluar. Masuk University of Chicago, keluar lagi. Ia tidak cocok dengan dunia yang menuntut keseragaman. Ia ingin bertanya, mengeksplorasi, menantang, bukan duduk diam dan mendengarkan. Di usia 22 tahun, Larry meninggalkan Chicago dan pergi ke California. Tanpa uang, tanpa gelar, tanpa rencana. Tapi ia tahu satu hal, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keterbatasan. Larry mulai bekerja sebagai teknisi dan programmer serabutan di berbagai perusahaan teknologi. Di tengah keterasingan dan kerasnya hidup, Larry menemukan satu dunia yang bisa ia kuasai, kode dan sistem. Saat dunia manusia terlalu kejam dan penuh penolakan, komputer adalah tempat yang adil selama kamu tahu caranya. Tahun 1977, ia membaca sebuah makalah dari IBM tentang sistem manajemen basis data relasional. Saat perusahaan lain mengabaikannya, Larry justru melihat peluang. Bersama 2 rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Software Development Laboratories, yang kemudian berganti nama menjadi Oracle. Oracle, perusahaan yang ditertawakan. Saat Oracle memulai, mereka hanyalah startup kecil. Tapi Larry punya gaya berbeda. Ia arogan, ambisius, bahkan ekstrim. Ia berani berjanji pada klien tentang teknologi yang bahkan belum mereka bangun. Tapi itu membuat mereka terus berlari. Oracle tumbuh cepat hingga pada 1994, Oracle menjadi perusahaan publik. Namun, tahun 1990 Oracle hampir bangkrut. Mereka memanipulasi laporan keuangan, saham anjlok. Banyak yang mengira ini akhir dari Larry Ellison, tapi Larry bukan tipe orang yang menyerah. Ia pecat eksekutif lama, merekrut orang-orang baru, dan membangun kembali sistem bisnis Oracle dari dasar. Perlahan, Oracle kembali mendominasi dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Hari ini, kekayaan Larry Ellison mencapai lebih dari 140 miliar dolar Amerika. Ia memiliki pulau pribadi di Hawaii, koleksi yacht, jet pribadi, dan properti mewah di seluruh dunia. Tapi jauh di balik kemewahan itu, masih ada seorang anak yang pernah ditolak, yang dibesarkan dalam dinginnya kata-kata sang ayah, yang tidak pernah diberi izin untuk bermimpi. Pelajaran dari Larry Ellison. Penolakan bisa jadi bahan bakar jika kamu tidak menyerah. Kegagalan itu bagian dari jalan sukses, asal kamu terus bangkit. Kamu tidak perlu jadi murid terbaik, tapi kamu harus jadi pembelajar paling lapar. Hidup ini bukan soal siapa yang memberimu kesempatan, tapi soal apakah kamu cukup gila untuk menciptakan kesempatan itu sendiri. Larry Ellison. Dari anak kecil yang dibuang, ke pencipta kerajaan digital yang menopang dunia. Larry Ellison mengajarkan bahwa luka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan senjata.